Baik, berikutnya di sini coba akan saya simulasikan event yang lain, teman-teman ya. Kalau tadi kita menyimulasikan kenaikan beban, di sini coba kita simulasikan pelepasan pembangkit, yang berarti bahwa pembangkitannya itu akan lebih rendah daripada beban. Di sini coba saya clear dulu untuk hasil kalkulasi yang kita sudah lakukan sebelumnya. Berikutnya di sini coba akan kita buat event generator manakah yang akan kita coba open ya, atau kita tripkan. Untuk menentukannya, coba akan saya load flow simulation dan saya akan coba melihat manakah generator yang memiliki pembebanan yang paling besar. Baik, saya akan masuk ke data network model manager di sini, dan di bagian synchronous machine di sini saya bisa mengurutkan ya manakah generator yang bebannya paling besar. Di sini sebenarnya generator yang paling besar adalah G01 dengan daya aktif di 1000 MW. Tetapi sekali lagi, karena G01 ini bukan pembangkit, melainkan interkoneksi, maka saya akan mendefinisikan event trip generator pada G09 yang memiliki daya aktif 830 MW pada kondisi tersebut. Untuk mendefinisikan eventnya, teman-teman bisa klik kanan di G09 ini, kemudian simulation events, switch events. Kemudian di sini teman-teman masukkan durasinya itu di detik keberapa, misalkan detik 1. Actionnya di sini open, yang berarti kita akan mengopen breaker elemen. Jadi circuit breaker pada G09 ini akan kita buka ya, sehingga G09 bisa kita anggap lepas dari sistem seperti itu. Kemudian saya oke dan saya silang. Kemudian teman-teman perlu memperhatikan di bagian edit simulation events ini, bahwasanya kita itu sudah memiliki dua event yang sudah kita buat ya, yaitu load event yang tadi dan switch event yang baru saja kita definisikan. Untuk menyimulasikan gangguan pada generator 9, maka event pada load 39 ini akan saya matikan terlebih dahulu supaya tidak terjadi dua event yang bersamaan, seperti itu. Kemudian saya close, dan caranya sama ya, kita pergi ke sini, initial condition, kita execute, kemudian di start simulation dengan durasi yang sama, yaitu 300 detik. Setelah di execute, kita akan menunggu sebentar ya. Baik, di sini coba akan saya lihat frekuensinya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat frekuensi ini berubah ya. Ini label yang lama akan saya hapus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu ya. Baik, di sini teman-teman bisa melihat bahwa frekuensinya yang awalnya itu 60 Hz turun secara drastis dengan titik terendah di angka 56,85 pada detik ke-30. Kemudian dia akan naik sebentar dan mencapai titik steady state-nya di angka 58,62 Hz. Nilai frekuensi ini sangat jauh dari nilai frekuensi yang telah kita peroleh di simulasi sebelumnya ya. Kenapa kok bisa sangat rendah? Karena kehilangan daya pada skenario kedua ini adalah kehilangan pembangkit, yaitu sebesar 830 MW, yang tentu saja dampak terhadap frekuensinya itu akan lebih besar daripada kenaikan beban yang hanya sekitar 10% di skenario sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira frekuensi ini boleh turun sampai sejauh apa, dan batasnya itu sampai mana yang dikatakan aman? Untuk itu saya coba akan merujuk pada sebuah publikasi ya teman-teman ya, yang telah dilakukan pada tahun 2018 dari paper yang berjudul Maximum Allowable Intermittent Renewable Energy Source Penetration in Java Bali Power System, yang ditulis oleh Andrea Bernardo Tambunan dari Puslitbang PLN serta penulis yang lainnya. Di sini teman-teman bisa melihat pada paragraf di bab kedua ya, khususnya pada subbab B. Di sini akan kita baca secara sekilas ya. Dalam bahasa Indonesia, di kalimat ini dijelaskan bahwa pada aturan jaringan sistem Jawa Bali, frekuensi sistem itu dikatakan normal apabila nilainya di angka 50 Hz dan tidak lebih rendah daripada 49,5 Hz atau lebih tinggi dari 50,5 Hz. Sementara itu, ketika terjadi gangguan, maka frekuensi sistem ini diperbolehkan turun hingga 47,5 Hz dan boleh naik sampai 52,5
Hz. Kemudian teman-teman yang bisa diperhatikan lagi adalah di kalimat terakhirnya ya, yaitu relay under frequency itu telah disetting di state 1 pada angka 49,3 Hz ketika terjadi gangguan. Under frequency relay itu digunakan untuk mendeteksi frekuensi sistem apakah dia itu melewati batas minimal yang telah ditentukan atau tidak. Pada grid code Jawa Bali disampaikan bahwa nilai UFR ini diatur pada tahap pertama di angka 49,3 Hz, yang berarti bahwa ketika frekuensi sistem itu turun sampai menyentuh 49,3 Hz, maka frekuensi ini akan bekerja dan relay ini akan bertugas untuk melepaskan beban untuk menyeimbangkan antara pembangkitan dan beban, sehingga frekuensinya akan cenderung lebih naik ya, karena bebannya kita kurangi. Jadi kurang lebih cara kerjanya si UFR ini seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk sistem yang lainnya, misalkan di sini menggunakan sistem USA, maka nilai frekuensi minimalnya itu mengikuti standar yang berbeda teman-teman ya. Dan di video ini kita tidak menyimulasikan cara kerja UFR, sehingga frekuensi yang kita lihat di sini akan cenderung turun sampai nilai yang mungkin cukup rendah ya. Kemudian di sini akan coba saya lihat plot page yang kedua, yaitu pembangkitan. Teman-teman bisa melihat bahwa pembangkitan di sistem ini ikut berubah ya. Jadi di sini di generator 9 teman-teman bisa melihat kurvanya ini turun sampai ke nilai 0 karena dia trip. Kemudian pembangkit yang lain ini merespon dengan caranya yang berbeda-beda. Contohnya pada generator 10 ini kenaikan dayanya cukup signifikan ya. Dari angka sekitar 250 kemudian dia bisa naik sampai di angka 738 MW seperti itu. Nah, respon dari pembangkit ini itu sangat dipengaruhi oleh governor yang teman-teman gunakan dalam plan modelnya. Berikutnya, di sini akan coba saya sampaikan ya teman-teman ya, terkait dengan governor dalam sebuah pembangkit itu aturannya seperti apa kalau kita merujuk pada grid code. Di sini apabila kita merujuk pada aturan jaringan sistem tenaga listrik di Indonesia, terutama pada bagian CC 4427, teman-teman bisa menemukan aturan terkait dengan governor ya. Nah, free governor ini itu digunakan untuk mengatur output daya sebuah generator sinkron, sehingga output daya yang dikeluarkan itu bisa menghasilkan frekuensi yang diinginkan juga. Jadi apabila frekuensi sistem terdeteksi itu rendah, maka free governor ini akan memerintahkan generator untuk menaikkan pembangkitannya, sehingga frekuensi sistem itu bisa cenderung naik. Sebaliknya, apabila frekuensi sistem ini cenderung lebih tinggi, maka governor itu akan memerintahkan generator untuk mengurangi pembangkitannya. Di sini sudah jelas tertampil bahwa pembangkit dengan generator sinkron itu harus dilengkapi dengan governor reaksi cepat atau free governor yang proporsional dengan turbin atau dilengkapi dengan peraturan pengaturan beban. Yang intinya bahwa pembangkit yang ada di sistem itu harus mampu merespon adanya perubahan keseimbangan daya dalam sistem ya. Salah satunya adalah menggunakan free governor. Kemudian teman-teman bisa melihat aturan lebih detailnya di bawah ini. Mungkin saya akan meng-highlight di bagian sini ya, bahwa pembangkit yang memiliki kapasitas lebih kecil dari 20 MW itu tidak harus memiliki atau memasang free governornya, sehingga pembangkit-pembangkit yang di atas 20 MW itu wajib untuk memasang dan mengaktifkan free governornya. Kemudian di sini coba akan saya lihatkan ya teman-teman ya, bagaimanakah pengaruh dari governor terhadap respons frekuensi sistem. Apakah apabila governornya ini kita matikan, frekuensinya akan lebih buruk atau cenderung lebih baik seperti itu. Di skenario sebelumnya mungkin kita coba lihat ya frekuensi minimalnya di angka 56,84 karena nilai frekuensi minimal inilah yang menjadi acuan nantinya. Kemudian di sini akan saya coba mematikan ya beberapa governor yang ada di dalam sistem. Di sini teman-teman bisa pergi ke Network Model Manager, kemudian di Governor and Turbine. Di sini di bagian Basic Data, coba akan saya matikan mungkin dua governor ya teman-teman ya, yaitu Governor 2 dan Governor 3. Baik. Kemudian saya close dan
simulasinya akan saya ulang untuk melihat bagaimanakah pengaruhnya terhadap frekuensi nadir sistem seperti itu. Baik, frekuensi awalnya di 56,8 ya. Nah, setelah dieksekusi, teman-teman bisa melihat bahwa frekuensi sistem itu akan cenderung lebih buruk. Yang awalnya di angka 56,8 tadi ya, sekarang turun menjadi 56,14. Sehingga apabila kita mengurangi free governornya ini semakin banyak, maka frekuensi sistem itu akan semakin buruk, teman-teman. Karena sistemnya tidak bisa merespon kekurangan daya pada sebuah sistem. Baik, itu mungkin teman-teman tutorial singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan simulasi dinamis, khususnya stabilitas frekuensi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video demo berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.